Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizal Firdaus di channel Rizal Adventure, channel yang membahas seputar traveling khususnya pendakian gunung. Biasa, sebelum kita mulai kita intro dulu. Oke, ketemu lagi dengan saya Rizal. Kali ini saya bersama teman saya. Ini kebetulan teman dekat sih, teman dekat rumah. Oke, jelasin dulu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Didit ya. Didit. Namanya kayak Jawa ya. Cuman saya asli di Bandung, lahir di Bandung itu, jadi asli Sunda, Bang Ijal. Nah, mungkin tadi juga sempat dibahas, saya teman rumah atau teman dari kecil ya. Nah, sengaja main lah gitu, main ke sini. Ada membawa beberapa kegelisahan. Nah, Beberapa pertanyaan lah istilahnya mah untuk topiknya kan Bang Ijal adventure naik gunung juga gitu ya. Nah, mungkin sebagai pemula gitu Bang Ijal ya, ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa diskusi ya. boleh. Nah, mungkin diskusinya saya juga mewakili kawan-kawan yang pemula lah istilahnya ya. Nah, mungkin yang pertama tuh gini Bang Ijal, apa ya? Yang pertama tuh saya jadi lupa, gemper sama Bang Ijal nih, gimana nih? Gini, baru ingat. Apakah naik gunung tuh hobi yang mahal Bang Ijal? Nah, itu pertanyaan yang apa ya namanya? Sebagai pemula kan bisa jadi ciut lagi nih kalau tahu misalkannya ternyata memang mahal gitu. Gimana tuh, bisa dijelaskan nggak? mahal atau enggak ya? Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari berbagai beberapa sudut pandang, ada yang bilang mahal, ada yang bilang enggak gitu. Cuma untuk saya sendiri memang malahan hobi naik gunung itu adalah hobi yang murah gitu bagi saya gitu, dibandingkan dengan hobi traveling yang lain, kayak misalkan kita jalan-jalan kemana gitu, itu kan butuh biaya yang lumayan agak gede gitu. Kalau misalkan kita mau naik gunung ya mungkin kita cuma mengeluarkan biaya untuk untuk aksi aja sih, bayar ke gunungnya, terus Ya. udah gitu ya perlengkapan kayak makan dan yang lain-lain. Cuma mungkin ada beberapa orang yang bilang mahal karena mungkin dilihat dari segi logistiknya mungkin ya, kayak misalkan carrier, misalkan terus kayak sepatu dan lain-lain gitu. Tenda Kayak juga gitu. mungkin ya. Tenda juga kalau beli sendiri agak mahal juga ya kalau yang bagus. Ya mungkin ya gitu, balik lagi kalau misalkan emang kita beli ya memang butuh Budget gede. butuh budget yang memang ya lumayan gitu. Oke. Karena barang-barang naik gunung itu adalah ya lumayan juga sih harganya gitu. Nah, mungkin banyak orang yang berpikiran mahal karena itu. Cuma kalau misalkan teman-teman atau misalkan pemula ya mau naik gunung ya udah naik aja. Tapi ada beberapa alternatif yang memang bisa dilakukan. Kalau misalkan kita hanya punya budget misalkan 100.000 gitu, mau naik gunung ya udah. Kebetulan kan kita di Bandung ya. Banyak sekali di Bandung itu tempat-tempat yang memang menyediakan penyewaan alat penyewaan camping, gunung, camping. gitu. Oke. Nah, alternatifnya ya itu, kalau misalkan kita nggak punya barang-barang kayak tas kayak gitu, belum beli ya bisa kita sewa gitu. Karena setahu saya kalau misalkan kita nyewa juga nggak sampai menguras kantong lumayan gede sih, murah kalau misalkan nyewa. Oke. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu harganya, bisa teman-teman googling aja sih, banyak info-info harga-harga untuk penyewaan di tempat-tempat kota-kota teman-teman, mungkin di situ ada tempat penyewaan. Oke, Kalaupun misalkan nggak mau nyewa pun, misalkan mau naik gunung sama temen, mungkin ada beberapa temen yang bisa minjemin, misalkan kalau misalkan nggak punya barangnya atau misalkan nggak mau nyewa. Itu sih, penyewaan adalah alternatif buat teman-teman yang memang belum punya alat-alat pribadi. Berarti apa ya,
kebilang mahal iya, kalau misalkan harus memaksakan beli Ya, untuk mendakinya gitu. Tapi kalau misalkan tidak dipaksakan, kita bisa nyewa atau minjem gitu Bang Betul, Ijal. betul, Oke, berarti udah bisa kejawab nih, aman berarti ya. Nah, berarti yang keduanya lanjut lagi, barang apa saja atau apa namanya, peralatan apa saja yang bisa kita sewa nih buat kita primer atau misalkan yang bisa, yang pentingnya gitu buat dibawa. Nah, apa ya? Barang-barang yang dibawa itu kita harus membedakan, ada barang pribadi dalam artian barang apa yang harus dibawa sama kita, sama barang yang kelompok. Barang kelompok itu kayak tenda, terus tuh apa lagi ya? Kompor mungkin bisa. Kompor, ya kompor itu bisa jadi bahan kelompok. Dalam satu orang atau misalkan dalam satu grup itu nggak mungkin atau jarang sekali ada tiap orang itu bawa tenda masing-masing gitu iya, ya. iya. Ya paling dalam misalkan 4 orang yang bawa tenda 1 atau 2 orang gitu. Begitupun dengan kompor. Kompor kan kita bisa saling itu sama-sama. Nah, untuk barang pribadi yang mungkin mau nyewa gitu, kalau misalkan kita nggak punya, itu kita bisa sewa kayak tas, terus tuh matras, terus tuh sleeping bag. Nah, Terus sama apa lagi ya? Headlamp mungkin, atau misalkan center. Nanti kan kalau center paling banyak lah di rumah juga mungkin ya center mah ya. kalau misalkan teman-teman ada di rumah misalkan center yang bisa dibawa, ya udah bawa aja. Kalau nggak ada, bisa mungkin pinjam sama teman. Oke. Gitu. Itu Berarti alternatif. bisa kebilang murah juga mungkinnya, karena kalau nggak salah infonya ada yang di 5.000 untuk satu hari ya untuk penyewaan kayak ada. matras mungkin ya. Iya, matras. Ada 5.000 masih bisa kejangkau lah kalau bisa ditabung gitu, karena nggak ngedadak gitu. Oke. Makin siap nih. Cuman ada lagi nih, ketika saya udah siap gini, oh bisa nyewa nih. Wah, malu ternyata fisiknya jelek saya. Atau kawan-kawan nanti fisiknya jelek. Gimana tuh menanggulangi kalau misalkan naik gunung fisiknya emang udah jarang kerjanya. Maksudnya kerja terus gitu kan sehari-harinya, atau sekolah gitu, jarang banget buat ningkatin fisik. Gimana Bang Ijal? Nah, saat kita akan memulai pendakian, ada beberapa hal yang memang kita harus persiapkan. Selain dari logistik atau peralatan, itu kondisi kesehatan kita juga harus memang benar-benar prima gitu. Jangan sampai kalau misalkan kita udah naik nih, nanti di tengah-tengah kita misalkan ada beberapa kendala yang membuat kita apa ya, Drop lah gitu drop atau misalkan mental kita sakit, atau misalkan kita ada kendala dengan kesehatan tubuh kita. Nah, itu menjadi mungkin kalau menurut saya jadi apa ya, kita jadi meriuhkan batu kalau bahasa Sunda, jadi beban jadi beban buat orang lain gitu. Nah, sebisa mungkin kondisi kita itu kita harus tanggung jawab dengan apa ya, tubuh kita. Makanya sebelumnya kita harus antisipasi harus apa ya, mempersiapkan kondisi kesehatan kita. Salah satunya kalau misalkan kita pengen fit, pengen prima, minimal kalau saya pribadi sih 2 minggu sebelum naik saya harus olahraga terlebih dahulu. Banyak sih macamnya olahraga, mau itu kita push up, mau itu kita sit up, ataupun misalkan mau jogging. Gitu. Ataupun misalkan kalau misalkan teman-teman biasa buat nge-gym atau fitness, nah itu bisa membuat tubuh teman-teman setidaknya bisa kuat lah gitu, bisa prima lah gitu. Itu sih. Tapi tidak dianjurkan lah, maksudnya kalau misalkan fitness baru pertama kali ya. Nah, buat teman-teman, karena efeknya kerasa. Saya juga pernah, walaupun badan saya memang kurus, saya juga pernah diajak fitness gitu ya, sama teman, sama Bang Ijal juga pernah. Memang kerasa banget. Sakit badan semua Bang Ijal, gitu. Susah. Iya, memang itu untuk mengawali. Nah, makanya opsi kalau misalkan fitness mah mungkin kalau yang sering, kalau yang sudah bisa diperketat lagi gitu ya, untuk fitnessnya. Oke. Ya gitu sih. Kalau misalkan teman-teman baru mau naik gunung terus belum pernah nge-gym atau fitness sama sekali, jangan sekali-sekali misalkan 2 hari sebelumnya atau misalkan 3 hari sebelumnya itu mencoba latihan fitness atau nge-gym. Jangan, karena itu joggingnya. Karena itu bisa membuat tubuh kita kalau ini mah kaget lah gitu. Nah, itu kalau misalkan kita fitness baru beberapa hari, itu pasti
sakit semua. Iya. Dan kalau misalkan 3 hari sebelumnya fitness dulu, nah itu bahayanya nanti naik gunung Malah enggak malah sakit gitu. Enggak 100% gitu ya. 100%, Jadi fisik kitanya oke. Berarti jogging kalau yang tapi yang sibuk-sibuk banget juga misalkan kerja atau sekolah masih bisa ya menyempatkan diri buat istilahnya olahraga jogging atau kecil-kecilan di rumah atau keliling komplek gitu. Ya, gitu. Balik lagi ke niat sih sebenarnya. Saya juga sama gitu, kerja gitu. Cuma ya yang namanya kerja itu kan kita nggak 24 jam. Ada waktu luang yang bisa kita gunakan buat melakukan hal atau aktivitas lain. Salah satunya olahraga. Ya minimal setengah jam lah atau 1 jam gitu. Oke. Toh kita kalau misalkan pulang kerja itu juga kan nggak langsung tidur, nggak Iya, langsung apa gitu. iya, betul. Pasti kita main handphone, main apa. Nah daripada diem, mending kita olahraga gitu. Asal jangan olahraga di WC Bang Ijal. Itu bahaya tuh. Yang olahraga tangan. Bahaya jangan. Itu Jangan. bercanda jangan itu. Berarti masih bisa diantisipasi ya. Iya. Berarti kata Bang Ijal tadi minimal 2 minggu persiapan kalau bener mau naik gunung atau hiking bener betul ya, Iya, gitu. betul. Karena di sana pun trekking naik lumayan ke lutut, turun juga Iya. lumayan beban seperti itu. Oke. Berarti Setiap gunung kita nggak tahu kondisinya kayak gimana, nggak tahu trekkingnya kayak gimana. Jadi ya itu persiapan nomor 1 penting. Oke. Persiapan fisik dan juga logistik Bisa jadi nanti mungkin ada persiapan 1 bulan lah saya harus jogging di Saparua. rutin tiap hari ya. Oh, pulang kerja paling Bang Ical. Nah, Siap, oke. Makin semangat nih, makin terpacu nih. Nah, selanjutnya karena memang semuanya tadi dari awal ya. Oh, masih bisa sewa, peralatannya sudah dikasih tahu. Persiapan fisik pun sudah dikasih tahu harus seperti apa. Nah, ada lagi kekhawatiran nih karena memang di channel-channel YouTube yang lain yang sudah lebih lama mungkinnya Bang Ijal, saya juga sering melihat ternyata ada di gunung ini mah mistisnya misalkan kayak gitu Bang Ijal. Nah, sebagai pemula kan mau gak mau gitu, walaupun kita ya sering ibadah masing-masing agama gitu ya, sering ibadah terus, tapi tetap ada ketakutan. Nah, misalkan gimana Bang Ijal menanggapinya kalau yang seperti itu? Nah sebenarnya naik gunung itu balik lagi ke niatnya masing-masing individu ya. Ada yang misalkan niat negatif, ada yang niat positif. Kalau misalkan kita niatnya negatif, otomatis nanti saat kita mau kemana pun kita pergi, ya pasti timbal baliknya juga negatif. Nah sebaliknya, kalau misalkan kita mempunyai niat yang positif, ya hal yang kita dapatkan juga pasti positif. Nah kalau misalkan salah satunya, kalau misalkan kita mau naik gunung, ya hal-hal yang positif kayak misalkan kita niatnya buat refreshing atau misalkan pengen punya teman baru di sana, karena kan bukan kita aja yang naik, pasti banyak teman-teman juga yang di sana naik. Terus kita mau menikmati alam, ya itu fine aja sih, nggak akan ada hal-hal yang negatif yang mengganggu kita gitu. Nah lain halnya dengan kalau misalkan kita mau pacaran di gunung, mau skip papap. Nah di gunung itu nggak boleh itu sama sekali. Terlarang lah itu mah. Ya Nggak jangan nggak di gunung juga sih, dimanapun. Ya Nggak boleh kalau belum halal mas, seperti itu. Berarti karena memang di setiap tempat pun hal mistisme selalu ada ya Bang Ijal. Kita harus meyakini bahwa ada hal lain di luar nalar kita seperti itu. Nah makanya kata Bang Ijal tadi bener, niat berarti harus diniatkan yang baik, positif, niatnya refreshing dan menjaga alam Bang Ijal ya. Betul. Nah siap. Kalau menjaga alam nanti feedback balik ke kitanya dari alam pun, entah itu dari view pemandangannya pasti bagus ya. Terus dari kesan kita di perjalanan kan rata-rata kalau naik gunung mah katanya kalau yang udah di atas mah ya itu mah bonus. Tapi proses dari tahap bawah ke atasnya itu justru yang banyak yang didapat seperti itu. Oke. Mantap nih gitu. Wes katanya baru mau naik, tapi kayaknya pengalamannya udah kan jauh. Sekarang banyak channel-channel kawan-kawan di luar sana yang menjelaskan seperti itu. Jadi tapi kurang lengkap atau kurang afdol kalau misalkan lihat dari situ. Nah sekarang saya tanya langsung ke Bang Ijal yang memang sudah sering lah istilahnya gitu naik gunung. Nah terus kalau misalkan bisa diminimalisir lah, berarti 4 hal udah jadi kekuatan saya yang tadi ditanyakan ya, kekhawatiran tadi.
Sekarang saya sudah makin yakin, boleh nggak saya naik sendiri nih, naik gunung nih? Buat pemula. Ya kawan-kawan pemula dan yang belum lah gitu. Kalau misalkan buat teman-teman yang memang merasa baru mau naik gunung atau misalkan baru pertama kali, saya sarankan jangan dulu naik sendiri karena resikonya itu lumayan agak berat gitu kalau misalkan naik sendiri. Nah, kalau misalkan kita ada apa-apa di jalan, terus misalkan kita tersesat, ataupun misalkan kita terjatuh, ataupun misalkan ada hewan-hewan buas di sana, kan siapa yang tahu? Iya, siapa yang mau ngebantu kita gitu kalau misalkan ada hal-hal seperti itu. Nah, meskipun logistik kita udah ada gitu, cuma ya gitu, untuk meminimalisir, bagusnya kalau misalkan buat teman-teman yang memang masih baru pemula, saya sarankan untuk naik gunung bareng teman-teman yang memang udah pernah naik gunung juga. Oke. Tapi beda halnya kalau misalkan mungkin ada dari teman-teman yang lagi galau gitu atau lagi depresi, putus cinta. Saya bisa menyarankan kalau misalkan mau nekat kayak gitu, ya mending jangan langsung ke gunung gitu. Ada beberapa tempat seperti kayak camping ceria. Kalau cek Sunda nama niis. Camping ceria, terus apa lagi ya, kayak ya seperti itu udah nggak ada lagi kalau misalkan jangan langsung ke gunung lah nama gitu. Buat menguji mental mungkin bisa. Betul. Kayak gitu. Jangan langsung ke gunung, cuma camping ya banyak sih tempat camp, apalagi di Bandung gitu. Di Bandung banyak sih ya. Kalau nggak salah ada Cikole, Gunung Putri, Ya. ke daerah Pangalengan pun ada, terus apa namanya Ranca Upas, ya betul. Jadi bisa dijadikan referensi dulu mungkin ya buat ngeliat. Karena katanya masang tenda pun sulit kalau yang belum pernah mah ya. Iya benar. Kalau misalkan kita belum tahu mah ya gitu. Nggak sulit sih sebenarnya, cuma agak susah aja sih. Ya sama aja Bang Ijal, itu sulit bisa 1 jam. Ya. Oke, berarti dianjurkannya kalau camping biasa berarti. Ya, kalau naik gunung ya persiapannya harus benar-benar matang banget dari kitanya. Oke. Terus nih udah oke lah yang itu mah kita kesampingkan dulu. Berarti nah, jadi nih kita naik gunung nih misalkan. Jadi berangkat terus di tengah perjalanan di tengah perjalanan kita nemui situasi yang memang emergensi seperti itu Bang Ijal. Contohnya misalkan ada kawan yang hipotermia atau misalkan cuaca yang nggak mendukung, hujan, badai, terus kayu basah gitu kan, susah nyalain api, gimana itu Bang Ijal? Ya makanya itu balik lagi ke persiapan, peralatan. Nah kalau misalkan ada terjadi hal-hal yang seperti itu, ya memang dari segi logistik kita ya itu yang dari awal kita harus persiapan dengan matang gitu. Contohnya kalau misalkan kita ada hipotermia, ya minimal kita harus bawa peralatan yang memang bisa menghangatkan tubuh. Contohnya misalkan sleeping bag itu penting, jaket yang tebal itu penting. Terus dari segi makanan kita kayak misalkan jahe gitu. Emergency blanket juga ya boleh ya? Emergency blanket bisa kalau misalkan ada teman-teman yang hipotermia gitu. Nah itu wajib kita bawa gitu kalau misalkan ada. Terus dari segi tenda. Nah kan banyak orang yang memang naik gunung ya udah kita bawa tenda biasa aja yang 1 layer. Nah itu sebenarnya nggak direkomendasikan ya kalau misalkan kita mau naik gunung. Karena kenapa? Kita kan nggak tahu cuaca di gunung itu kayak gimana. Kita jauh dari rumah gitu. Nah siapa tahu misalkan kita di sininya di rumah misalkan kondisi cuaca lebih baik, tiba-tiba ke gunung hujan gede gitu. Nah dalam pemilihan tenda pun sebaiknya itu pilih tenda yang 2 layer. Karena kenapa? Tenda yang 2 layer itu bisa meminimalisir kita kalau misalkan kalau misalkan ada badai terus ada hujan. Nah kalau ada hujan otomatis yang 2 layer itu dia si airnya nggak rembes ke dalam gitu. Nah kalau misalkan yang 1 layer itu nggak kebayang kalau misalkan hujan gede terus air masuk ke dalam tenda, ya udah jadi kolam gitu tenda. Nah itu yang kebanyakan buat orang itu jadi hipotermia, kedinginan kayak gini. Betul. Kedinginan kayak gitu sih. Oke. Terus kayak misalkan kita lagi hujan nih, nggak bisa apa namanya tuh, kayak makanan udah habis, misalkan jaket udah basah, terus misalkan
dari segi air udah air mungkin ada ya. Nah kalau misalkan yang lainnya udah habis, kalau misalkan kita mau menghangatkan tubuh di saat hujan gerimis atau hujan gede, mungkin bisa pakai apa ya, parafin. Oh itu mah buat bikin api mungkin Ya bikin api gitu di saat kondisi kalau emergency. misalkan apa namanya kayunya basah kan susah ya, bisa dipantik sama itu. Ya bisa. Oh parafin itu berarti wajib juga kalau tadi masukin ke peralatan pribadi yang dibutuhkan, setidaknya ada yang bawa. Oke Bang Ijal ngerti, berarti apa ya namanya agak sudah terjawab gitu, dan semakin terpacu nih mau naik apa nih, naik gunung. Gunung mana? Gunung itulah, gunung biasa tuh. Terus misalkan kita misalkan apa namanya udah kawan-kawan di rumah pada sibuk, sedangkan kita tuh sudah pengen banget naik. Kalau nggak salah ada boleh ngikut open trip. Oh iya. Itu gimana, disarankan nggak buat pemula gitu? Ya, kalau misalkan buat pemula yang baru pertama naik gunung ya gitu. Kalau misalkan kita nggak punya teman sama sekali buat diajak naik, itu opsi keduanya kita bisa ikut kayak open trip kayak gitu. Banyak kok di Instagram, misalkan kita cari misalkan pendakian gunung mana, pakai hashtag itu biasanya suka ada tuh pihak atau jasa-jasa yang menyediakan jasa open trip buat naik gunung. Nah, ada beberapa keunggulan ada beberapa manfaat kalau misalkan kita ikut open trip. Salah satunya yaitu kita udah pasti punya teman baru. Terus yang keduanya perjalanan kita terjamin. Karena kita bakal naik sama orang-orang yang udah biasa naik gunung tentunya. Terus yang ketiganya kayak makanan, segi logistik itu udah dipersiapkan dari mereka. Jadi kita tinggal datang aja sih. Kita datang bawa perlengkapan pribadi aja sama obat-obatan. Oke. Itu aja sih. Terus mungkin bonusnya kalau bisa jago, mungkin kita bisa dapat jodoh. Wah, ini Bang Ijal lihatnya udah emang nyari. Oh, ya. Karena kemarin pun waktu ke gunung terakhir tuh kemana? Gunung Gede. Kalau nggak salah Bang Ijal pun ngajak saya, cuman sayanya lagi ada kerjaan atau nggak bisa, ada halangan. Ikut open trip juga ya? Iya. Nah, saya kebetulan dulu terakhir ikut open trip juga waktu ke Gunung Gede. Ya gitu, enak sih. Wah, tapi kalau saya mah niatnya itu mah karena saya alhamdulillah udah punya lah calon, udah punya calon, cuman refreshing paling Bang Ijal. Yeah. Cuman saya tanya-tanya gimana yang lebih esensial, yang lebih primernya buat prepare buat peralatan fisik yang tadi. Oke. Siap, lanjut, saya mau naik lah Bang Ijal. Ya. Kebetulan bulan sekarang nggak ada ya? Sekarang mau habis, sekarang aja udah mau habis bulan sekarang ya. Terus karena memang sekarang juga sih masih banyak gunung yang tutup gitu, yang belum buka. Tapi bulan depan, bulan depan itu insya Allah saya mau ke Gunung Ciremai. Oh Ciremai. Garut? Bukan. Kuningan. Astagfirullahaladzim. Oke. Gitu. Boleh lah. Siap. Kalau ada waktu join. Ya persiapin aja lah gitu. Itu perlengkapan. Yang tadi mungkinnya, yang tadi yang sudah kita fisik yang memang yang utama. Karena kalau perlengkapan itu ya bisa diakali lah gitu. Untuk kita mau nyewa lah atau misalkan mau pinjam sama teman. Kalau misalkan saya ada juga nanti insya Allah saya siap. Ada beberapa gitu yang mungkin nanti butuh ya mungkin bisa saya pakai. Oke. Kalau kawan-kawan mau ikut gimana Bang Ija? Katanya, misalkan boleh. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut bisa ikut join saya aja, bisa nge-DM. Tapi sebelumnya wajib subscribe dulu channel ini gitu, dan juga follow Instagram saya @Firdaus_Rizal33. Nah, udah kayak gitu, ya udah kita naik. Nanti mungkin bisa DM Bang Ijal. Ya, bisa DM saya. Waktu dan kapan hiking atau naiknya gitu ya. Siap. Perkiraan bulan depan mungkin ya. Bulan depan ini. Masih ada banyak persiapan lah. Dan masih banyak yang perlu dibahas juga mungkin Bang Ijal nanti ya. Karena untuk yang sementara sih saya rasa pertanyaan awamnya ya itu aja. Kalau yang baru atau yang pemula mungkin kawan-kawan juga mewakili teman-teman ya. Ada lagi nggak? Atau apa lagi? Apa ya? Wah nanti aja lah diskusi sama teman-teman Bang Ijal lah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi karena hal yang pentingnya saya rasa
saya makin kepacu gitu dari jawaban barusan aja gitu. Cuma tinggal nanti naiknya aja gimana di hari H gitu, Bang Ijal. Saya juga sih sebenarnya nggak terlalu jago juga sih. Sama sih, saya juga cuma Masih belajar mungkinnya sih. belajar lah gitu. Cuma kita saling sharing aja sih pengalaman gitu. Ada ilmu ya sebaiknya kita share sama Oh, siap. teman-teman yang lain gitu. Oke, ada lagi nggak? Sudah sih untuk sekarang mah. Udah. Sudah sih cukup. Oke, atuh. Apalagi itu udah ya. Ya udah sih. Hal yang penting mah itu aja sih yang bikin khawatir buat orang yang baru pertama kali mah, pertanyaan di benaknya tuh gitu, Bang Ijal. Siap. Oke. Terima kasih buat Kang Didit. Siap. Udah mau main ke sini yang tadi. Ya gitu aja sih mungkin diskusi dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang memang udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe channel saya dan juga follow tentunya Instagram saya agar saya bisa lebih termotivasi untuk memberikan video-video di YouTube yang bermanfaat bagi teman-teman. Oh ya, dan juga jangan lupa kalau misalkan teman-teman ada saran atau kritik atau misalkan pertanyaan yang memang mau ditanyakan, coba ketik di kolom komentar di bawah. Nanti mungkin bisa kita bahas ya. Siap. Kita bahas juga. Oke. Dan boleh saya ikut promosi? Oh, apa nih? Nah, sama sih channel YouTube. Cuma ya sama baru bikin lah istilahnya. Ya mungkin buat kawan-kawan yang istilahnya nostalgia anak 90-an gitu ya. Ada saya bikin sama kawan-kawan juga gitu project YouTube, nama channelnya tuh vakansi pakai V ya. Vakansi double E gitu, vakansi. Nah itu tuh intinya mah walking experience lah di kota Bandung yang memang kelihatan estetikanya, atau mungkin bisa keluar ke alam-alam juga gitu. Cuman ya konsepnya ya cuman walking experience, kita jalan aja seperti itu. Ya mungkin kalau boleh nanti sama Bang Ijal mohon dipromosikan juga. Siap. Seperti itu, vakansi. Ya, vakansi. Ya paling nanti untuk link channelnya nanti saya ketik di kolom deskripsi. Terima kasih Bang Ijal. Oke. Saya sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang memang udah nonton sampai saat ini. Ya mungkin itu saja yang bisa kita share buat Kang Didit dan juga teman-teman sekalian. Oke. Cukup sekian. Siap. Terima kasih dan Salam lestari.